Jika selama ini kita tidak mau peduli akan kehidupan orang lain, maka sejak sekarang kita mulai memperbaharui komitmen kita dalam menyatakan kepedulian kita terhadap sesama. Perayaan kebangkitan dan kemenangan Kristus harus membawa kita untuk semakin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Dan dalam perjumpaan pribadi itu kita diutus untuk pergi kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Ada dua pesan penting yang menjadi catatan refleksi dalam perayaan Paskah hari ini. Catatan yang pertama, Bapak Ibu, kebangkitan membangkitkan harapan karena kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kesedihan Maria menjadi pengalaman iman untuk belajar mengenali Yesus lebih sungguh. Bahkan dalam berbagai hal, mungkin kita juga sama dengan Maria. Pernah mengalami kesedihan, putus asa, bergelut dengan berbagai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal, semakin sulit untuk didapatkan. Bahkan dengan perasaan-perasaan buruk yang kita alami, kita merasa mungkin Tuhan tinggalkan kita, Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kita merasa sendirian, kita dikucilkan dalam berbagai pergumulan dan masalah. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan, pengalaman hidup yang penuh kesulitan dan tantangan untuk kita belajar mengenali Tuhan kita. Dan dalam pengenalan benar kita menaruh harapan kita hanya kepada Dia, bukan kepada hal-hal lain yang ada di sekeliling kita. Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa karena Yesus akan mengulurkan tangannya dan menyapa kehidupan kita dengan belas kasihan. Jika demikian, betapa penting makna hidup dalam persekutuan yang berharapan kepada Kristus. Penting sekali. Karena penting, makanya nas pembimbing kita tadi katakan bahwa aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut telah dikalahkan. Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita rayakan ini dengan penuh sukacita. Walaupun pada sisi yang lain Bapak Ibu masih tenggelam dengan beban, pergumulan, persoalan, dengan pekerjaan-pekerjaan, penderitaan-penderitaan. Ingat, dalam panggilan iman Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya. Kita boleh menang. Kebangkitan Kristus juga meneguhkan suatu pengharapan bahwa kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Sebaliknya, melalui kebangkitan Kristus, pengharapan kita diteguhkan bahwa kehidupan di dunia saat ini selalu baru dan akan terus berlangsung dalam tuntunan Kristus yang bangkit. Hidup yang selalu baru dan mempunyai pengharapan akan masa depan membuat kita semakin bergairah, bersemangat untuk menjalani hidup. Tuhan adalah pengharapan kita yang pasti. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera bagi anak-anaknya yang selalu hidup berpengharapan kepadanya. Hidup sebagai orang percaya tentu tidak hanya sekedar hidup seperti kebanyakan orang, hidup tanpa harapan, apalagi di era modern seperti sekarang yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Hidup yang diwarnai dengan pengharapan kepada Kristus yang bangkit adalah hidup yang dengan menghayati pengalaman bersama dengan Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, yang membangkitkan semangat baru dalam hidup kita bersama. Catatan yang kedua dari perayaan Paskah ini, hidup sebagai alat kebenaran Kristus untuk menumbuhkan kasih yang tulus. Saudara-saudara, hari itu hari Minggu, hari Paskah. Yesus sudah bangkit. Namun Maria, Petrus dan murid yang lain belum menghidupi Paskah itu sebagai salah satu bentuk kepercayaan mereka bahwa Yesus telah bangkit.
Yang ada dalam pikiran mereka, gejolak yang ada dalam benak mereka itu rasa panik, rasa bingung, rasa ketakutan yang sangat mendalam. Mereka belum merasakan tentang makna Paskah yang sesungguhnya. Mereka tidak hidupi tentang kuasa Paskah yang sesungguhnya. Dan Maria Magdalena secara khusus belum mengerti dan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya Maria sangat sedih, dan kesedihan itu bahkan membuat Maria tidak mengenali Yesus ketika mengalami perjumpaan. Bahkan ia menduga bahwa Yesus itu sebagai seorang penunggu taman dalam teks bacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan yang dialami oleh Maria dalam pembacaan kita justru sering juga kita alami dalam keseharian kita, dalam panggilan iman sebagai pengikut Kristus. Yesus sudah bangkit, bahkan setiap tahun Paskah selalu kita peringati. Namun kita masih hidup dalam kuasa kepanikan dan keraguan. Kita belum hidup dalam kuasa kebangkitan dan kemenangan yang sesungguhnya. Paskah masih merupakan peristiwa untuk diperingati tanpa makna. Belum menjadi suatu kuasa untuk dialami secara langsung. Sebab sekali kuasa Paskah itu menerobos kehidupan manusia, maka tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup orang itu ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Dan sebagai umat yang percaya, makna kebangkitan Kristus harusnya dipahami sebagai karya Allah yang membangkitkan Kristus dari kuasa maut. Maut bisa berwujud kemiskinan, penderitaan, penindasan, sakit penyakit, kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, sebagai tragedi yang terjadi di sekeliling kita yang sangat-sangat memprihatinkan. Semua ini bisa dialami semua orang, terutama saudara-saudara kita yang dikucilkan, yang dipinggirkan, yang ditindas, yang dibunuh, dan lain sebagainya. Tapi ingat, melalui kebangkitan Kristus, Allah mengutus kita, Allah mengutus gereja untuk pergi kepada saudara-saudara Yesus, sebagaimana yang tercatat pada ayat yang ke-17 di situ. Pergi untuk menyatakan kehidupan sebagai alat kebenarannya, untuk menghidupkan orang lain dan seluruh alam dalam keutuhan ciptaan Allah. Dalam terang Paskah, kita sebagai gereja diminta untuk pergi menerobos kehidupan manusia dan membawa pembebasan kepada mereka yang mengalami berbagai penderitaan, keterpurukan, dan tantangan-tantangan hidup. Dalam peristiwa kebangkitan Kristus, Allah menyatakan karya kreatifnya terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan kuasa kreatif Allah di dalam peristiwa kebangkitan Kristus sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk membangkitkan Kristus dari kuasa maut dan kematian, tetapi juga mendorong kita untuk sebagai gereja untuk menumbuhkan kasih yang tulus tanpa pamrih kepada sesama dalam pelayanan-pelayanan kita setiap waktu, dalam bidang kita, kerja kita masing-masing. Ini menjadi sebuah tanggung jawab pengutusan bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam perayaan Paskah hari ini. Sebagaimana Maria akhirnya bersukacita dan meneriakan, "Aku telah melihat Tuhan." Ungkapan Maria. Maka pada akhirnya bersukacita dan bergembira ketika kita boleh merayakan kemenangan hari ini. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti Maria dalam kehidupan kita setiap hari. Kita melihat Tuhan berarti mengakui perbuatannya berupa penebusan kepada kita dalam pemberian anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Kemenangan Yesus atas maut, itulah kemenangan yang kita rayakan pada hari ini. Memang dunia ini tidak berubah oleh Paskah. Akan tetapi kitalah yang diubah oleh Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan yang adalah hari kemenangan untuk menjadikan hidup kita sebagai alat kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah dimenangkan dari berbagai persoalan-persoalan hidup. Oleh karena tantangan-tantangan itu juga yang akan mampu mendewasakan kita untuk terus berjalan dengan Tuhan setiap waktu.
Sehingga oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus telah menjadi jaminan kebangkitan kita semua. Karena jaminan itulah maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini berita yang menggembirakan kita semua. Sehingga pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah. Hidup yang telah melewati kematian kekal, yaitu hidup yang sudah dibaharui, hidup yang bertobat. Nah, sehingga oleh karena itu, ketika kita boleh menikmati sukacita bersama hari ini, merayakan hari kemenangan Kristus, mari kita terus memandang kepada Dia, berjalan bersama dengan Dia setiap waktu dalam tantangan dan pergumulan yang ada. Kita percaya bahwa Allah akan terus menuntun, menopang kita untuk keluar dari berbagai kemelut kehidupan yang ada dalam hidup kita. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, sebelum saya mengaminkan firman Tuhan, tentu kesempatan diberikan kepada anak remaja GKI Sebuawi untuk menyatakan fragmen singkat bagi kita bagaimana Allah melepaskan kita umat manusia dari berbagai belenggu dosa dan kesulitan yang ada. Oleh karena itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada anak-anak remaja GKI Sebuawi.